Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Al-Qira'ah manhajul hayah. Membaca adalah sistem hidup. Artinya, hidup ini dirangkai dari satu sudut baca ke sudut baca yang lain. Orang yang mengalami kegagalan akan belajar membaca peluang untuk sukses. Orang yang jatuh sakit akan belajar membaca harga sebuah kesehatan. Orang yang tertimpa musibah akan belajar membaca nilai sebuah kesabaran. Begitu seterusnya. Hidup ini membaca dari satu sudut baca ke sudut baca yang lain. Orang yang tidak pernah membaca dalam hidupnya, sebenarnya ia telah mati sebelum datang kematian itu sendiri. Mengapa? Karena ia berada di ruang hampa dalam kehidupan. Ada dan ketiadaannya tidak pernah diperhitungkan orang. Ini yang dimaksud dalam kalimat hikmah dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Man istawa yaumahu fahuwa maghbunun. Barang siapa dalam dua dimensi hidup yang dia alami, kemarin dia ada, hari ini dia masih tetap eksis ada, tapi istawa yaumahu, dua hari itu prestasinya tidak berubah, maka fahuwa maghbunun, dia termasuk orang yang rugi. Wa man lam yakun ala ziyadah fahuwa fin nuqsan. Barang siapa yang tidak ada peningkatan di dalam dirinya, maka sebenarnya dia dalam kekurangan. Wa man kana fin nuqsan fal mautu khairul lah. Dalam kalimat yang lain, fal mautu khairum minal hayati. Orang yang senantiasa jatuh dalam kekurangan demi kekurangan, maka kematian itu lebih baik daripada hidupnya. Mengapa? Karena umur tetap berjalan, perhitungan tetap diperhitungkan, sementara dia tidak mendapatkan tambahan prestasi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sering terjadi kesalahan metode dalam membaca. Umumnya orang lebih asik dengan kekhusyuan ibadah ritual, tetapi nilai-nilai yang didapatnya tidak mampu membentuk pribadinya memiliki kesalehan sosial. Saya coba berikan contoh agar lebih paham. Betapa banyak hari ini orang yang fasih membaca ayat-ayat Al-Quran, tetapi yang keluar dalam orasinya hanyalah caci maki dan ujaran kebencian. Betapa banyak jamaah haji yang saling berebut keutamaan, mencium hajar aswad, tapi tanpa sadar ia telah
menendang dan menyakiti teman sejawatnya. Betapa banyak orang melakukan sholat dan puasa, tetapi rasa dendam dan keangkuhan, rasa kebencian tidak pernah tercabut dari akarnya. Jadi masalahnya, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, adalah bagaimana kita mampu membuat konsep membaca yang berkualitas. Yang pertama, baca semua yang bermanfaat untuk kita baca. Tidak ada salahnya kita belajar dari kehidupan seorang juru parkir. Meskipun hidupnya dikelilingi oleh banyak kendaraan mewah, tapi tidak sedikit pun terbersit di hatinya perasaan ingin memiliki. Dalam surat Al-Alaq, perintah Allah, Iqra, bacalah. Tidak dijelaskan apa yang harus dibaca. Ada maf'ul bih, objek penderita yang dibuang. Struktur kalimat yang seperti itu dalam konteks ilmu balaghah memiliki fungsi li'ifadati ta'mimi ma'al ikhtisari, berfungsi umum. Apa saja yang dapat kita baca, baca. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jiwa kita ini lemah, banyak kekurangan. Kita tidak mungkin menyelesaikan masalah kita seorang diri. Banyak hal yang masih misteri di alam ini dan tidak mampu kita pecahkan. Karena itu perintah Iqra, bacalah, tapi harus bismi rabbik, dengan pertolongan Allah. Banyak ahli tafsir memberikan penjelasan bahwa huruf ba di dalam kalimat bismi rabbik itu adalah ba lil isti'anah. Artinya kalimat itu menjadi berbunyi Iqra'il Qur'ana musta'inan bismi rabbik. Bacalah Al-Quran dengan memohon pertolongan kepada Allah. Banyak rahasia misteri yang tidak mampu kita terjemahkan dengan benar kalau tidak mendapatkan sebuah hidayah dan petunjuk dari Allah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, saya ingin sampaikan sebuah kisah inspiratif yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam menafsirkan surat Ali Imran ayat 190-191, dikisahkan suatu ketika di saat waktu subuh, ketika sahabat sudah berbaris hendak melaksanakan sholat subuh, Rasulullah tidak segera keluar dari kamarnya. Semua sahabat gelisah, ada apa ini? Sahabat Bilal akhirnya memberanikan diri, meminta izin masuk ke kamar Rasulullah. Betapa kagetnya sahabat Bilal begitu masuk ke kamar Rasulullah, didapatkan Rasulullah sedang tertegun
sudut matanya berlinang air mata kesedihan. Ya Rasulullah, ma yabkika wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasul, apa yang membuatmu menangis? Padahal Allah sudah mengampuni segala dosamu yang terdahulu maupun yang akan datang. Rasulullah menjawab, duhai Bilal, tadi di tengah malam telah datang kepadaku malaikat Jibril menurunkan satu ayat. Saya khawatir umatku tidak mampu melaksanakannya. Wailul liman qara'aha wa lam yatafakkaru fiha. Celaka orang yang membaca ayat itu tetapi tidak mampu menyingkap rahasia yang tersirat di balik maknanya. Sahabat Bilal memohon kepada Rasulullah, wahai Rasul, beritahukan kepadaku ayat yang menggetarkan hatimu itu. Rasulullah membacakan surat Ali Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang mampu menangkap kekuasaan Allah itu adalah orang-orang yang ulul albab. Siapa orang yang ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang mendapat predikat ulul albab. Satu, orang ini senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, bersamaan dengan zikirnya. Ia meraciknya dengan berfikir dan bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Puncaknya, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah proses itu puncaknya adalah terlontar dari mulutnya kalimat tasbih, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhanku, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kalimat ini menjelaskan bagaimana kita harus mencerdaskan diri banyak membaca. Orang yang banyak membaca akan mampu merasakan apa yang tidak dirasakan orang lain, dan akan mampu membaca apa yang tidak dibaca oleh orang lain. Luqmanul Hakim dalam kehikmahannya yang pertama, Luqman ini adalah budak hitam dari Habsyi. Suatu ketika majikannya meminta untuk disembelihkan seekor kambing. Ya gulam, tolong sembelihkan aku seekor kambing, berikan kepadaku bagian yang terbaik. Maka disembelihlah oleh Luqmanul Hakim
seekor kambing diberikan kepada majikannya lidah dan hati. Setelah waktu berselang, sang majikan meminta kembali, "Wahai Luqman, sekarang aku sembelihkan seekor kambing, tapi berikan hari ini kepadaku yang terburuk dari binatang." Maka disembelihlah binatang itu oleh Luqman, diberikan kepada majikannya hati dan lidah. Sahabat bertanya, sang majikan bertanya, "Wahai Luqman, tadi aku minta yang terbaik, engkau berikan hati dan lidah. Sekarang saya minta yang terburuk, engkau berikan hati dan lidah. Apa maksud itu semua?" Jawab Luqman, "Saudara-saudaraku, wahai tuanku, laisa fil jasadi mudghatani atyabu min huma ida toba wala akhbathu min huma ida khabusa." Tuan, tidak ada di dalam diri ini dua gumpal daging yang lebih baik dari keduanya kalau keduanya itu baik, dan tidak ada dalam diri kita ini dua gumpal daging yang buruk kalau memang keduanya itu buruk. Ma'asyiral hadirin dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan ma'unahnya kepada kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.